Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Kali ini kita masih dalam wawancara calon PPS 2024 Part 2 ya teman-teman. Kemarin sudah ada pengumumannya tentang jadwal seleksi wawancara yang diadakan oleh PPK atau Komisioner KPU teman-teman. Jadi untuk pelaksanaan waktunya untuk di daerah kami yaitu tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023 pukul 8 sampai dengan selesai. Adapun materi yang disajikan yaitu pertama itu materi tentang pengetahuan kepemiluan. Yang kedua tentang komitmen yang mencakup integritas dan independensi profesionalitas. C. Rekam jejak calon anggota PPS. D. Klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat. Nah, ini akan kita bahas pada video kali ini secara tuntas ya teman-teman. Jadi harus benar-benar menguasai dari ketiga materi ini ya teman-teman. Kalau 4 ini hanya klarifikasi masukan tanggapan masyarakat. Nah, ini lanjutan dari pengumuman tadi. Untuk jadwal masing-masing desa atau kelurahan akan diumumkan lebih lanjut oleh PPK masing-masing kecamatan. B. Dimohon hadir tepat waktu. C. Pakaian atas batik bawahan hitam atau gelap dan bersepatu. D. Menunjukkan kartu identitas diri elektronik (KTP) yang asli kepada petugas saat melaksanakan registrasi wawancara. Nah, ini teman-teman, saya mengingatkan kembali ya teman-teman untuk Rabu besok. Cuman mungkin di daerah lainnya mungkin sudah ada yang melakukan wawancara. Cuman di daerah di Kalimantan, tempatnya Kalimantan Selatan, itu mulainya tanggal 18 sampai tanggal 20 Januari. Jadi untuk seleksinya akan ditetapkan perankingan dari kandidat tes wawancara tersebut. Dari 6 tersebut akan di-ranking, yang 3 teratas merupakan anggota PPS terpilih dan 3 berikutnya akan menjadi cadangan ya teman-teman. Ini sangat sungguh disayangkan ya teman-teman, karena ini benar-benar pada tes kemarin banyak yang tidak masuk dalam perankingan, walaupun dia berkali-kali menjadi anggota PPS. Ternyata banyak yang gak lulus, bukan yang gak lulus teman-teman, tidak masuk dalam perankingan. Kan kemarin sudah dijelaskan dengan beberapa aturan khususnya. Jadi yang diambil di sini hanya 6 ya teman-teman. 6 yang diambil, walaupun ada berjumlah 10 yang mendaftar, artinya yang 4 itu akan digugurkan atau tidak lulus dalam perankingan. Jadi sungguh disayangkan ya teman-teman. Jadi ini benar-benar berdasarkan dalam pengetahuan di tes tertulis atau tes CAT-nya teman-teman, tes di komputernya. Makanya kemarin saya harus tekankan, harus benar-benar mengetahui tentang kepemiluan paling tidak, baru lulus untuk melanjutkan tes wawancara. Lanjutnya teman-teman, nah ini yang kita bahas hari ini. Materi itu berdasarkan dengan PKPO nomor 534 tahun 2022 teman-teman. Di video sebelumnya sudah dijelaskan untuk materi pemberi wawancara.
Jadi untuk A, pengetahuan kepemiluan, B, komitmen yang mencakup integritas, independensi, profesionalitas, dan C, rekam jejak calon anggota PPS, dan D, klarifikasi, masukan, dan tanggapan masyarakat. Nah, kita bahas ya teman-teman, kita ulas satu persatu. Untuk A, pengetahuan kepemiluan, itu biasanya ditanyakan adalah tugas, wewenang, dan kewajiban PPS berdasarkan peraturan KPU RI tahun 2002 teman-teman. Nah, ini teman-teman, dari uraian tersebut, tugas PPS dalam pemilu adalah 1. Mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS. Yang kedua, menerima masukan dari masyarakat tentang DPS. Yang ketiga, melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS. Yang keempat, mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KPU atau KIP kabupaten atau kota melalui PPK. Yang kelima, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU provinsi, KIP Aceh, KPU, KIP kabupaten atau kota, PPK. Dan keenam, mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS dan wilayah kerjanya, dan lain-lain teman-teman. Dan ini untuk kewenangan PPS dalam pemilu itu adalah membentuk KPPS. Yang kedua, mengangkat petugas pemutahiran data pemilih atau pentarlih. Yang ketiga, menetapkan hasil perbaikan DPS untuk menjadi DPT. Yang keempat, melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KIP KPU atau KIP kabupaten atau kota, PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kelima, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kewajiban PPS dalam pemilu adalah membantu KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, dan PPK dalam melaksanakan pemutahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. Yang kedua, menyampaikan daftar pemilih kepada PPK. Yang ketiga, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah perhitungan suara dan setelah kotak suara disegel. Keempat, meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi perhitungan suara dari setiap TPS. Untuk materi tersebut di atas tentang pengetahuan kepemiluan bisa dibaca lebih jelasnya di KKPU nomor 534 tahun 2022, yaitu tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Nanti bisa di-download ya teman-teman di kolom deskripsi. Yang kedua, tentang PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Yang ketiga yaitu PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota. Jadi itu teman-teman, nanti silakan download di link di deskripsi, nanti saya sertakan agar dapat memperbanyak ilmu-ilmu tentang kepemiluan teman-teman. Yang B yaitu komitmen yang mencakup integritas, independensi, profesionalitas. Nah, biasanya komitmen itu sama diartikan dengan kesanggupan atau
kita berjanji untuk melakukan sesuatu, antara lain yaitu integritas. Integritas itu bisa merupakan gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas ini menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Yaitu artinya teman-teman, dari ucapan kita apakah selaras dengan perilaku kita. Artinya perilaku kita berdasarkan dengan ucapan kita. Artinya integritas yang tertanam dalam diri kita, yaitu dicerminkan dengan berorganisasi. Yang kedua, profesionalitas. Itu biasanya digambarkan oleh kualitas atau tindakan-tindakan yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang ahli di bidangnya atau profesional. Misalnya kita tentang kepemiluan, kita artinya menguasai tentang kepemiluan, ahli di bidang kepemiluan, lebih menguasai. Yang ketiga, independensi, berarti sikap mental yang bebas dari terpengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti kejujuran dalam diri sendiri. Nah, ini sangat perlu teman-teman. Artinya kita tidak berpihak dari suatu pihak-pihak lain seperti partai politik, seperti tim sukses lainnya. Kita hanya penyelenggara, jadi harus netral terhadap pihak-pihak lain. Sebagai tambahan ya teman-teman, di sini siapa tahu ada yang ditanyakan tentang loyalitas kita, yaitu sikap yang menandai seseorang memiliki komitmen penuh terhadap sesuatu yang bisa pasangan, maupun loyalitas bisa diartikan kesetiaan. Nah, artinya kita bisa menunjukkan eksistensi kita ke KPU, artinya setia kepada KPU dengan tugas-tugas yang diberikan harus berjalankan sesuai dengan wewenang, tugas pokok kita dan kewajiban kita. Sebagai tambahan juga, nanti siapa tahu ada yang ditanyakan visi kita apa. Kalau visi artinya menggambarkan apa yang diraih saat menjadi anggota PPS. Artinya kita ikut andil mensukseskan PPS atau menjadi PPS sebagai landasan masyarakat bisa memilih. Artinya mengurangi golput. Bisa juga visi kita. Kalau misi, apa saja yang perlu diketahui untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu tersebut. Nah, artinya mensukseskan pemilu tersebut artinya merangkul masyarakat untuk ikut serta dalam memilih, atau apa saja yang artinya faktor-faktor mensukseskan dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Jadi bisa aja kita berpikir secara terbuka kepada wawancara. Visi kita misalnya menjadi anggota PPS yaitu harus loyalitas kepada KPU. Misi kita artinya mensukseskan pelaksanaan pemilu. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sebagai tambahan aja ya teman-teman, siapa tahu ada yang ditanyakan oleh pewawancara. Nah, kalau C, rekam jejak calon anggota PPS, itu yang pertama bisa riwayat pendidikan formal calon PPS. Itu bisa ditanyakan itu dari kita SD, SMP, SMA atau sederajat. Nah, nanti ditanyakan daerah mana kamu, berasal dari mana, sekolah di mana. Itu mungkin akan ditanyakan karena akan melakukan artinya
rekam jejak lokasi kita. Yang kedua, pengalaman kerja di bidang kepemiluan yang pernah menjadi misalnya anggota KPPS, PPS, Pantarlih, atau pemilu kelurahan desa atau PPL atau sebagainya. Nah, jadi itu teman-teman yang harus kita jelaskan kalau misalnya kita berpengalaman. Cuman kalau tidak berpengalaman juga nggak apa-apa teman-teman, karena ini hanya gambaran saja. Yang penting kita mengetahui seluk-beluk tentang pekerjaan PPS. Nah, yang ketiga, riwayat pengalaman kerja di luar kepemiluan. Misalnya bekerja di swasta, bekerja di negeri juga bisa juga. Jadi gambarkan saja atau jelaskan saja pekerjaan kita saat ini selain ingin menjadi anggota PPS. Yang keempat itu pengalaman organisasi di lingkungan masyarakat. Nah, ini ceritakan aja teman-teman kalau misalnya ada organisasi apa saja, karena ini juga poin penting. Karena kalau kita berorganisasi artinya aktif, kita menjalin suatu kerjasama dengan orang lain atau bekerjasama dengan orang lain. Yang kelima, mengetahui lembaga kepemiluan tahun 2022. Contohnya di sini misalnya Komisi Pemilihan Umum KPU. Yang kedua, untuk pemilu artinya penyelenggara pemilihan umum. Untuk B, badan pengawas pemilu, artinya badan yang bekerja untuk mengawasi jalannya pemilu. Yang C yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, artinya laporan-laporan terhadap pelanggaran KPU bisa dilayangkan di badan DKPP ini. Jadi itu teman-teman sedikit pengetahuan tentang lembaga kepemiluan. Nah, untuk terakhir, klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat. Kalau ini bersifat opsional ya teman-teman, artinya itu bisa ada atau bisa enggak, itu tergantung di mana warga menilai. Di sini mekanismenya yaitu setiap calon PPS nanti akan diumumkan di website KPU, di kelurahan maupun di media sosial lainnya, yaitu dengan mengirimkan tanggapan berupa pesan lewat formulir yang diberikan oleh panitia KPU untuk melaksanakan seleksi PPS 2024. Nah, itu hanya sebagai masukan saja ya teman-teman, masukan, tanggapan atau kritik dari masyarakat terhadap calon anggota PPS tersebut. Nah, yang terakhir itu masalah IT komputer. Itu bisa juga ada, juga bisa juga enggak. Cuman kebanyakan biasanya ada untuk tes komputer, terutama masalah Microsoft Excel teman-teman. Jadi itu teman-teman gambaran tentang bocoran tes wawancara yang dilakukan oleh PPK pada tahun ini ya teman-teman. Jadi semoga berhasil. Jadi satu hal lagi teman-teman, dalam tes wawancara kita harus menyiapkan diri dulu, jangan sampai terlihat loyo. Jadi harus tegas dalam menyampaikan materi, harus tegas, lugas, dan jelas agar para pewawancara dapat yakin dengan jawaban kita.
Jadi itu aja teman-teman, semoga berhasil, semoga lulus menjadi anggota PPS tahun 2024 nanti untuk penyelenggaraannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kita akan lanjut tentang contoh-contoh soal wawancara yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.